Salam Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Salam sehat dan tetaplah bersemangat dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong, menopang, dan menyertai kita. Hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaan ke-75 sampai dengan 77. Topik yang dibahas mengenai perjamuan kudus. Tentulah kita dapat merujuk dan menemukan sumbernya dari kitab suci, dari Injil Markus pasal 14 ayat 22 sampai 24, surat Paulus kepada jemaat di Korintus 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17, 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25, dan surat Ibrani 10 ayat 10 sampai dengan 12. Mari kita berdoa memohon bijaksana dari Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong kami mengerti pengajaran hari ini mengenai perjamuan kudus. Kiranya Roh Kudus memberikan pencerahan agar apa yang kami pelajari bermanfaat bagi diri kami dan masa depan kami. Berkat-Mu atas kami Tuhan, dalam Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, tentulah kita masih membuka rekomendasi buku yang ditulis oleh G.I. Williamson. Kita juga dapat mencari dan menemukan penjelasan-penjelasan lain mengenai perjamuan kudus. Saya akan berbagi dan memberikan pengertian serta penjelasan yang ada dalam pertanyaan dan jawaban ini. Pertanyaan yang ke-75, bagaimanakah ditandakan dan dimeteraikan padamu di dalam perjamuan kudus sehingga kamu memiliki bagian di dalam pengorbanan Kristus yang satu-satunya, yang digenapi di atas salib itu dan di dalam segala manfaatnya? Jawaban yang dituliskan demikian. Dengan cara demikian, bahwa Kristus telah memerintahkan kepadaku dan semua orang percaya untuk memakan dari roti yang dipecahkan dan meminum dari cawan ini sebagai peringatan akan Dia. Sebagai peringatan akan Yesus Kristus. Ini perlu kita garis bawahi. Dan telah menambahkan janji-janji ini. Pertama, bahwa tubuhnya yang dipersembahkan dan dipecah-pecahkan di atas kayu salib bagiku, dan darahnya dicurahkan bagiku, sepasti aku melihat dengan mataku, roti Tuhan dipecahkan bagiku, dan cawan diserahkan kepadaku, dan selain itu bahwa dengan tubuhnya yang disalibkan, dan darahnya yang dicurahkan, ia berdiri memberi makan dan minum bagi jiwaku, untuk hidup yang kekal. Sepasti aku menerima dari tangan hamba Tuhan, dan merasakannya dengan mulutku roti dan cawan Tuhan sebagai tanda-tanda yang pasti dari tubuh dan darah Kristus. Dengan iman kita percaya Tuhan hadir di dalam perjamuan kudus. Oleh Roh-Nya semua yang kita lakukan, darah Yesus yang sudah tercurah, tubuhnya yang sudah dipersembahkan itu diberikan untuk menebus dosa kita. Dengan kita melakukan perjamuan kudus setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun di gereja kita masing-masing, kita mengingat akan karya penebusan Kristus. Tentulah Bapak, Ibu, dan Saudara mengingat apa yang Tuhan kerjakan itu untuk umatnya, untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dan untuk saya, dan untuk setiap orang percaya sepanjang abad. Ini perlu kita tekankan dan renungkan bersama-sama. Pertanyaan yang ke-76, apakah artinya memakan tubuh Kristus yang tersalib dan meminum darah Kristus yang tercurah? Jawabannya, ini bukan hanya merangkul dengan hati yang percaya semua penderitaan dan kematian Kristus, dan dengan demikian mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal, tetapi selain itu juga menjadi semakin dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang berdiam baik di dalam Kristus maupun di dalam kita. Sehingga meskipun Kristus berada di surga dan kita di bumi, kita tetap adalah daging dari dagingnya dan tulang dari tulangnya, dan hidup dan diperintah oleh satu roh seperti anggota-anggota dari tubuh yang sama oleh satu jiwa. Ketika kita dengan iman memakan roti dan meminum anggur dari cawan itu, kita dipersatukan, disatukan oleh Roh Kudus dengan kematiannya,
Tuhan yang di surga, kita yang di bumi. Persatuan mistis ini menjadi persatuan yang sangat penting, yang khusus, yang tidak mungkin terjadi seperti persatuan antara manusia dengan manusia, antara komunitas dengan komunitas, antara komunitas atau individu dengan sebuah lembaga. Ini adalah persatuan dan persekutuan spiritual, rohani, yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui perjamuan kudus ini. Dan tanda ini ada di dalam setiap orang percaya. Itulah sebabnya ketika kita mengikuti dan melaksanakan perjamuan kudus, kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita, memberikan kepada Tuhan apa yang mungkin menjadi pertanggungjawaban kita, memohon kelayakan dan diperkenan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kudus mau menjadikan kita bersekutu dengannya oleh Roh Kudus melalui perjamuan kudus. Pertanyaan ke-77. Di manakah Kristus telah menjanjikan bahwa Ia akan secara pasti memberi makan dan minum orang-orang percaya dengan tubuh dan darahnya ketika mereka makan dari roti yang dipecahkan ini dan minum dari cawan ini? Jawabnya, di dalam penetapan perjamuan itu, yang berbunyi demikian. Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian sampai Ia datang." 1 Korintus 11 ayat 23-26. Janji ini diulangi lagi oleh Rasul Paulus di mana ia berkata, "Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu." 1 Korintus 10 ayat 16 sampai dengan 17. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, perjamuan kudus. Pertama, mengingat akan Kristus yang telah menyerahkan, mempersembahkan tubuhnya, nyawanya, darahnya tercurah untuk menebus Bapak Ibu, saudara sekalian, saya dan kita semua. Itu yang paling penting, mengingat. Bagaimana kita mengingat? Sebuah peristiwa di mana kita tidak ada dan tidak hadir pada waktu itu. Tentulah dengan iman, berdasarkan pada firman Tuhan dan pengajaran yang disampaikan para rasul dan hamba-hamba Tuhan sepanjang sejarah. Ini hal penting, sakramen perjamuan kudus. Bagian kedua, kita tahu perjamuan kudus mempunyai makna yang perlu kita resapi, yaitu adanya persekutuan yang bersifat mistis, spiritual, yang dipimpin, disatukan, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ini hal yang sangat prinsip, sehingga kita mengalami dan merasakan apa yang dirasakan oleh Kristus. Kematian Kristus adalah kematian yang mematikan kematian. Dan ketika kita menerima roti dan anggur, kita sedang mematikan dosa. Itulah sebabnya kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, berupaya untuk terus mematikan dosa. Terlebih khusus ketika kita berhadap-hadapan dengan meja perjamuan kudus tersebut. Bagian yang ketiga ialah kita memproklamasikan apa yang dinyatakan Tuhan
bahwa melalui karyanya ini dosa kita diampuni. Darah Yesus menyucikan segala dosa kita. Dan kita dibenarkan oleh Bapa di dalam persekutuan kita dengan Kristus yang mati menebus dosa kita. Dan kita dengan sungguh-sungguh, yang keempat, mengucap syukur atas segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dirinya, tubuhnya, nyawanya, darahnya. Sehingga kita selalu memandang pada Kristus yang sudah mati bagi kita sampai kedatangannya yang kedua kali. Kita berjuang memberitakan kabar pengampunan dosa hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dan seluruh prinsip dasar yang tadi saya jelaskan itu dimeteraikan, dipenuhi di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang percaya yang sudah dibaptis dan sudah memperlengkapi dan mempersiapkan dirinya, sepatutnya, sewajarnya, seharusnya mengikuti perjamuan kudus dengan sungguh-sungguh. Apabila ada dari antara kita yang sedang didisiplin oleh gereja, oleh Tuhan, kita bersegera memohon belas kasihan Tuhan, memohon pengampunannya, dan bersegera meminta pengampunan yang membuat kita diperkenan. Dan kita boleh menyadari, dengan kita selalu ikuti perjamuan kudus, maka kita makin hari makin hidup kudus. Kuduslah kamu, sebab Allahmu kudus. Tuhan dimuliakan, Bapa di surga diagungkan, dan Roh Kudus memberikan kuasa, hikmat, bijaksana untuk kita menyaksikan dan mempermuliakan Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Kiranya Bapak Ibu Saudara makin memahami pelajaran tentang perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara dapat menggali temukan lagi prinsip kebenaran dari kitab suci, agar kita betul-betul meyakini ketika kita menjalani sakramen Tuhan ini, kita penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kiranya Engkau memberikan pencerahan lebih dalam lagi pada episode berikutnya mengenai perjamuan kudus. Berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.